3 dari bagian pengertian. Asbabun nuzul merupakan bentuk idhafah dari kata asbab dan nuzul. Secara etimologi, asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadi sesuatu, meskipun segala fenomena yang melatari terjadinya sesuatu bisa disebut dengan asbabun nuzul. Namun dalam pemakaiannya, ungkapan asbabun nuzul dipergunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Seperti halnya asbab al-wurud yang secara khusus dipergunakan bagi sebab-sebab yang terjadi dalam hadis. Kemudian asbabun nuzul yang berupa peristiwa itu sendiri terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada peristiwa berupa pertengkaran, yang kedua ada peristiwa berupa kesalahan yang serius, yang ketiga ada peristiwa berupa cita-cita atau keinginan. Lalu peristiwa yang berupa pertanyaan itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu pertama ada pertanyaan tentang masa lalu, 2 ada pertanyaan yang berhubungan dengan sesuatu yang sedang berlangsung pada waktu itu, yang ketiga ada pertanyaan tentang masa yang akan datang. Baik, selanjutnya ada hikmah asbabun nuzul akan dijelaskan oleh detail oleh Naswa. Nama saya Naswa Liva Lubna. Saya akan membahas slide berikutnya, yaitu hikmah asbabun nuzul. Hikmah asbabun nuzul. Mengetahui hikmah diundangkannya suatu hukum dan perhatian syara terhadap kepentingan umum dalam menghadapi suatu peristiwa. Dapat membatasi hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi apabila hukum itu dinyatakan dalam bentuk pernyataan umum. Ini bagi mereka yang berpedoman bahwa yang menjadi pegangan adalah sebab yang khusus dan bukannya lafaz umum. Baik, selanjutnya ke slide berikutnya, yaitu manfaat asbabun nuzul. Apa itu manfaat asbabun nuzul? Menentukan hukum atau tahsis dengan sebab menurut orang yang berpendapat bahwa suatu ibarat dinyatakan berdasarkan khususnya sebab bukan berdasarkan umumnya lafal. Mengetahui orang atau kelompok yang menjadi kasus turunnya ayat serta memberikan ketegasan bila terdapat keraguan-raguan, karena jika tidak mengetahui asbabun nuzul bisa jadi kita mentahsiskan ayat yang seharusnya am atau sebaliknya. Memudahkan dalam penghafalan dan pemahaman Al-Quran serta menguatkan ingatan terhadap hukum dari suatu ayat karena mengetahui sebab dan akibatnya, kapan dan kepada siapa ayat tersebut diturunkan dan sebagainya. Mengetahui hikmah rahasia yang terkandung dalam pensyariatan hukum dalam suatu ayat apabila lafaz diturunkan bersifat umum dan dalil untuk mengkhususkan pengetahuan tentang asbabun nuzul penting untuk membatasi pengkhususan itu. Mengetahui asbabun nuzul membantu memahami makna Al-Quran dan menjelaskan kepada siapa ayat yang ditujukan. Manfaat besar dalam pendidikan membuat pelajaran lebih menarik bagi siapapun. Nama saya Zakia Al-Munawarah. Di sini saya akan melanjutkan sile dari sebelumnya, yaitu mengenai ayat pertama dan terakhir kali yang diturunkan. Terdiri dari 2. Yang pertama yaitu surat Al-Alaq 1-5, yang paling sahih mengenai yang paling pertama kali turun. Kemudian yang kedua surat Al-Maidah ayat 3. Hal ini sesuai dengan perkataan Soib bin Al-Musyab yang mendengar bahwa ayat Al-Quran yang paling mudah diarsi adalah tentang utang, atau surat Al-Maidah ayat 3 tersebut. Lalu selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Asbabun nuzul merupakan bentuk ihfah dari kata asbab dan nuzul. Secara etimologi, asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Sedangkan secara terminologi atau istilah asbabun nuzul dapat diartikan sebagai sebab-sebab yang mengiringi diturunkannya ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ada sesuatu peristiwa yang membutuhkan penjelasan atau pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.